Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Laila Noktaviani, NIM 19080860033, dan rekan saya Alicia Nurul Faiza, NIM 19080860034, dan Mbak Hulmi Hasanah, NIM 17080860065. Kami di sini akan menjelaskan mengenai jaringan meristem pada tumbuhan. Baik, untuk materi pertama yaitu oleh saya, kita akan membahas tentang pengertian jaringan meristem dan juga perbedaan antara jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai jaringan meristem, kita itu harus tahu dasarnya terlebih dahulu, yaitu kita harus tahu jaringan dan juga jaringan tumbuhan itu apa. Jaringan itu merupakan suatu kumpulan sel yang memiliki struktur, asal, dan fungsi yang sama. Berarti jaringan tumbuhan merupakan suatu kumpulan sel-sel tumbuhan yang bergabung atau menyatu membentuk suatu jaringan tumbuhan. Nah, itu merupakan pengertian dari jaringan dan jaringan tumbuhan itu sendiri. Kemudian, jaringan tumbuhan ini secara garis besar terdiri dari dua macam. Yang pertama itu ada jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Yang lebih kita tekankan yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem itu apa sih? Jaringan meristem adalah jaringan muda yang bersifat embrionik, di mana sel-selnya itu aktif membelah atau dapat memperbanyak diri. Nah, jaringan meristem terdiri dari meristem apikal, lateral, dan juga meristem interkalar. Sedangkan jaringan dewasa itu keterbalikan dari jaringan meristem. Jadi jaringan dewasa merupakan jaringan yang sel-selnya itu sudah tidak aktif membelah lagi, yang sudah mengalami tahap diferensiasi. Jaringan dewasa ini meliputi jaringan dasar, jaringan pelindung, jaringan penyongkong, jaringan pengangkut, dan juga jaringan sekretori. Nah, itu tadi pengertian antara jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Kemudian, perbedaan antara jaringan meristem dan juga jaringan dewasa itu apa aja sih? Yang pertama itu mengenai pembelahan sel. Yang pertama, jaringan meristem itu selnya itu aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa itu selnya itu sudah tidak aktif membelah. Yang kedua, vakuolanya. Apabila jaringan meristem itu vakuolanya itu cenderung kecil, mungkin atau bahkan sudah tidak ada vakuolanya lagi, sedangkan jaringan dewasa vakuolnya itu besar. Kemudian berdasarkan ukuran, itu jaringan meristem atau embrionik ini memiliki ukuran yang kecil dibandingkan dengan jaringan dewasa, memiliki ukuran yang besar. Kemudian ruang antar selnya. Nah, ruang antar sel jaringan meristem ini tidak ada ruang antar sel, sedangkan jaringan dewasa itu memiliki ruang antar sel. Lalu berdasarkan fungsinya, jaringan meristem ini berfungsi sebagai pertumbuhan suatu tumbuhan karena selnya itu mengalami pembelahan atau memperbanyak diri. Sedangkan jaringan dewasa fungsinya itu hanya sebagai pelindung, konduktif, dan support pada tumbuhan saja karena selnya itu sudah tidak aktif membelah. Kemudian berdasarkan kehidupan selnya, jaringan meristem ini merupakan sel hidup, sedangkan jaringan dewasa merupakan kombinasi antara sel hidup dan juga sel yang sudah mati, yaitu diantaranya itu terdapat jaringan kolenkim, sklerenkim, parenkim, seperti itu. Kemudian berdasarkan cadangan makanannya, cadangan makanan dalam jaringan meristem itu tidak ada karena sudah kita sebutkan tadi vakuolanya itu kecil, mungkin bahkan itu tidak ada vakuolanya karena vakuola itu kan kita sudah tahu ya,
Vakuola itu berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Sedangkan di jaringan dewasa itu kan memiliki vakuola yang besar sehingga memiliki cadangan makanan yang besar juga. Selain itu, perbedaan lainnya yaitu terdapat pada dinding selnya. Dinding sel jaringan meristem itu cenderung lebih tipis dibandingkan dengan jaringan dewasa. Dinding selnya itu tebal. Nah, itu tadi perbedaan antara jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Kemudian untuk materi selanjutnya kita sambung lagi ke pemateri yang kedua. Terima kasih. Saya akan menjelaskan struktur dari jaringan meristem. Yang pertama, jaringan meristem itu merupakan berdasarkan definisinya adalah jaringan yang aktif membulas. Kemudian apa saja sih ciri-ciri dari struktur dari jaringan meristem ini? Yang pertama, sel dari jaringan meristem ini berukuran kecil dan memiliki dinding sel yang tipis. Kemudian, vakuola dari sel jaringan meristem ini berukuran besar, namun nukleusnya berkebalikan, yaitu berukuran kecil. Kemudian, sel dari jaringan meristem ini mengandung banyak sitoplasma dan selnya memiliki ukuran kuboid atau prisma. Nah, itu tadi merupakan struktur dari sel jaringan meristem. Seperti itu, teman-teman. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jaringan meristem berdasarkan asalnya. Nah, jaringan meristem berdasarkan asalnya ini dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer berasal dari jaringan embrional promeristem yang telah dewasa dan masih bersifat meristematis. Jaringan meristem primer ini umumnya terdapat pada ujung batang dan akar. Daerah titik tumbuh primer akan selalu mengalami pertumbuhan memanjang. Untuk yang kedua yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder yaitu meristem primer yang telah terdiferensiasi dan terspesialisasi menjadi jaringan dewasa yang sel-selnya memiliki sifat meristematis. Nah, meristem sekunder ini umumnya terdapat pada kambium. Daerah titik tumbuh sekunder menyebabkan pertumbuhan membesar. Nah, tadi kan di meristem primer ada istilah promeristem. Nah, promeristem yaitu jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Untuk materi selanjutnya yaitu jaringan meristem berdasarkan letaknya. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama meristem apikal, yang kedua meristem interkalar, dan juga meristem lateral. Yang pertama meristem apikal. Meristem apikal ini terletak di ujung pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung akar dan juga batang. Meristem apikal ini menghasilkan pemanjangan akar dan batang dan mengakibatkan pertumbuhan primer. Kemudian yang kedua yaitu meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya yaitu pada meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan atau padi-padian. Yang ketiga yaitu meristem lateral. Meristem lateral ini letaknya sejajar dengan permukaan organ, di mana meristem lateral ini dapat menghasilkan pertumbuhan sekunder dan merupakan proses penebalan akar dan batang. Contohnya seperti kambium, kambium gabus atau velogen. Nah, itu jaringan meristem berdasarkan letaknya. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan teori meristem apikal yang terdapat pada bagian batang dan ujung akar. Pengertian dari meristem apikal sendiri yaitu meristem yang terletak pada titik tumbuh primer, yakni di ujung utama, ujung batang, dan ujung akar. Meristem apikal dibentuk oleh sel-sel yang membelah pada ujung tunas atau kuncup.
Yang pertama saya akan menjelaskan tentang meristem apeks pucuk pada ujung batang. Gambarnya bisa dilihat di sebelah sini. Nah, meristem apikal itu yang terletak pada ujung batang. Nah, yang paling atas itu ada meristem apikal. Apeks pucuk adalah bagian yang tepat di atas primordium daun yang paling muda yang bersifat meristematis. Bentuk apeks pucuk dari arah memanjang pada umumnya sedikit cembung dan dapat berubah-ubah. Bentuk apeks pucuk pada berbagai kelompok tumbuhan yaitu yang pertama pada Pteridophyta. Nah, pada Pteridophyta ini, meristem apeks pucuk apabila terdiri dari satu sel disebut sel apikal, sedangkan apabila terdiri dari banyak sel atau lebih dari satu sel disebut initial apikal. Yang kedua pada Gymnospermae. Nah, tipe meristem apeks pucuk pada Gymnospermae yaitu ada dua, yakni yang pertama tipe Cycas. Tipe ini terdapat meristem permukaan dengan bidang pembelahan antiklinal dan periklinal. Yang kedua tipe Ginkgo yang di dalamnya terdapat sel induk sentral, meristem tepi atau perifer, dan meristem rusuk atau meristem tengah. Bentuk meristem apeks pucuk pada kelompok tumbuhan yang selanjutnya yaitu pada Angiospermae. Pada Angiospermae ini sudah diterangkan pada teori histogen oleh Hanstein tahun 1868 yang menyatakan bahwa terdapat 3 daerah di apeks pucuk, yaitu yang pertama dermatogen 1 akan menjadi epidermis, yang kedua pleuron 3 yang akan menjadi silinder pusat, dan yang ketiga periblem 2 yang akan menjadi korteks. Nah, namun teori histogen ini sudah tidak terpakai karena teori yang dianut hingga sekarang adalah teori tunica corpus oleh Smith tahun 1924 yang menyatakan bahwa terdapat 2 daerah meristem apeks pucuk, yaitu yang pertama tunika pada lapisan terluar yang membelah antiklinal. Tunika ini akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Yang kedua, korpus di bawah tunika yang membelah ke segala arah dan membentuk semua jaringan selain epidermis. Yang selanjutnya meristem apeks pada akar. Keterangan gambarnya yaitu yang pertama ada di atas ujung batang. Nah, meristem apikal ini terdapat di tunas apikal, ada di ujung batang. Nah, yang selanjutnya di dekat tudung akar. Nah, itu di akar juga terdapat meristem apikal. Itu kan paling bawah ada tudung akar. Nah, di atasnya meristem apikal akar yang terletak di dekat tudung akar. Bentuk meristem apeks akar pada berbagai kelompok tumbuhan yaitu yang pertama pada Pteridophyta. Nah, meristem apikal pada akar Pteridophyta terdiri dari 1 atau lebih sel, yakni 3-5 sel dan berupa kumpulan sel. Yang selanjutnya Angiospermae dan Gymnospermae. Meristem apikal pada akar Angiospermae dan Gymnospermae seperti teori Hanstein pada meristem apeks pucuk. Meristem apeks akar terdiri dari protoderm, meristem korteks, dan meristem silinder pembuluh. Untuk UOS-nya atau Unity of Science, kami mengambil dari Quran Surat Al-Hijr ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.